Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini kita akan membahas tentang virtual protocol. Bayangin kalau misalnya kalian punya AI yang bisa kerja sendiri, punya dompet sendiri dan bisa cari uang sendiri 24 jam tanpa tidur dan itulah yang sedang terjadi di virtual protocol. Saat ini udah 18.000 AI agent yang dibuat, ini ada di jaringan utamanya di base blockchain layer 2 Ethereum dan protokol revenue-nya saat ini sudah 39,5 juta dolar. Nah, sekarang kita bahas terkait apa itu virtual protocol. Virtual protocol adalah platform terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain base layer 2 dari Ethereum yang memungkinkan siapapun untuk membuat, memiliki, dan memonetisasi AI agent menggunakan teknologi kripto. Singkatnya, kalian bisa bikin robot AI yang punya identitas sendiri di blockchain dan bisa kerja sendiri, serta menghasilkan pendapatan untuk kalian sebagai pemiliknya. Dan token yang dipakai adalah virtual. Jadi analoginya biar teman paham, bayangin kalian punya karyawan virtual, tapi ini bukan karyawan biasa. Karyawan ini nggak pernah tidur, nggak butuh gaji bulanan, dan bisa dikerjain oleh beberapa orang sekaligus. Di virtual protocol, karyawan virtual itu adalah AI agent. Kalian yang bikin, kalian yang miliki, dan kalian yang terima hasilnya. Bahkan bisa kalian jual kepemilikannya kepada orang lain, persis kayak jual saham perusahaan di bursa. Dan ini yang penting adalah virtual protocol lahir di PetDAO, sebuah gaming guild yang raise 16 juta dolar pada 2024. Tim yang dipimpin sama Jansen Tang and Wei Kitio pivot ke AI agent dan ini di-launching pada Oktober 2024 di mana virtual sempat tembus 5 miliar dolar di puncaknya pada Januari 2025 sebelumnya. Apa yang bikin virtual protocol ini benar-benar sempat booming banget waktu AI itu karena entitas AI-nya bisa bertindak sendiri, kemudian di atas blockchain, kemudian ada co-ownership model, dan yang terakhir dia multi-chain. Sekarang udah ekspansi nggak cuma di base aja, dia ada di Ethereum Mainnet, ada di Solana, Ronin, Arbitrum, dan XRP Ledger. Dan kedua, rencana mau masuk BNB Blockchain dan Xlayer. Nah, sekarang gimana cara kerja dari virtual protocol? Nah, virtual protocol beroperasi melalui 4 pilar. Yang pertama creator, contohnya ini alurnya, teman-teman bisa langsung lihat aja. Creator stake 100 virtual, kemudian selanjutnya AI agent itu nanti lahir, dan 1 billion token di mint, dan kemudian liquidity pool-nya itu di lock 10 tahun, dan revenue-nya dibagikan kepada holder dari pemilik AI agent ini. Analogi gampangnya kayak gini, kayak bayangin teman-teman lagi buka franchise warung kopi. Misalnya teman-teman buka franchise kayak Starbucks gitu. Kalian bayar fee ke franchisor, yaitu dengan nge-stake 100 virtual. Nanti cafe yang kalian buka, AI agent itu lahir, dan kalian bisa jual saham cafe kalian ke orang lain. Dan itu adalah agent tokennya. Jadi setiap kali ada yang beli kopi di warung kalian, kalian dapat sebagian keuntungannya. Sehingga makin rame warungnya, makin berharga sahamnya, dan makin banyak yang mau beli. Nah, 4 pilar utama di ekosistem virtual protocol. Yang pertama ada game framework, yaitu ini adalah otak si agent, di mana ini adalah goal, action, mind, and engine. Ini merupakan framework AI yang menjadi otak dari setiap agent. Dibangun di atas model AI yang sangat kuat seperti Llama 3.3 dan juga DeepSeek R1 dan Qwen 2.5. Dan ada juga istilahnya IAO, ini sama kayak IPO tapi di blockchain. Kayak IPO saham tapi ini versi blockchainnya. Ini adalah Initial Agent Offering. Nah, creator bisa stake 100 virtual, kemudian sistem akan memint 1 miliar token agent dan token dipasangkan dengan virtual di liquidity pool serta dikunci 10 tahun, sama seperti alur yang udah aku bahas. Kemudian ACP ini adalah bahasa bisnis antara agent. Agent Commerce Protocol adalah standar terbuka yang memungkinkan AI bertransaksi satu sama lain. Agent A bisa bayar agent B untuk layanannya dan semuanya on-chain. Dan ICV berangkas abadi untuk kontribusi. Ini adalah Immutable Contribution Vault. Ini adalah menyimpan kontribusi developer secara permanen dan transparan on-chain. Sehingga kontributor bisa dapat reward berkelanjutan setiap kali kontribusinya dipakai agent. Sehingga ini memastikan ekosistem terus berkembang karena developer punya insentif nyata untuk berkontribusi. Dan update per Maret 2026 ini, Virtual Co-Develop ERC 8183 bersama Ethereum Foundation ini propose standar baru Ethereum yang memperkenalkan framework trustless untuk transaksi AI agent-nya. Setiap pekerjaan melihat dan melibatkan 3 pihak. Yang pertama klien yang minta dan dibayar, kemudian ada provider dia yang mengerjakan, dan ada evaluator yang memverifikasi hasilnya. Evaluator bisa berupa AI agent lain atau smart contract ZK verifier dan multisig ataupun DAO. Nah,
Sekarang kita bahas terkait tokenomics-nya dari token virtual. Virtual adalah mata uang resmi sekaligus bahan bakar seluruh ekosistem virtual protokol. Total supply-nya ada 1 miliar token dan sudah beredar di L2 Base. Nah, analoginya kayak gini, bayangin virtual itu seperti koin di wahana bermain. Buat naik wahana, mau wahana misalnya wahana seperti perusutan di Waterboom atau wahana naik komedi putar, kalian tuh butuh koin untuk ikut wahana ini. Dan makin rame wahananya, makin banyak orang yang butuh koinnya, sehingga apa? Koinnya semakin bernilai tinggi. Sehingga virtual bukan sekedar token spekulatif dan dia memiliki utility nyata di dalam ekosistemnya. Dan juga perlu diingat virtual protokol ini juga ada governance-nya di mana holder token, misalnya teman-teman beli virtual, kalian punya hak suara untuk mengambil keputusan penting terkait agent tersebut. Mirip seperti DAO dan komunitas ini yang menentukan arah dari agentnya. Nah, ini perbandingan virtual versus AI crypto lainnya. Kita bahas khusus di virtual aja di mana fokusnya itu di AI agent ekonomi, kemudian co-ownership agentnya itu iya, bonding curve launch-nya juga iya, karena menggunakan sistem IPO, cuman versi dia adalah diganti agent. Dan juga ada agent to agent commerce seperti ACP dan jaringan utamanya di Base, serta contoh agent nyatanya udah banyak yang ada seperti AXBT yang teman-teman sering baca di X, dia sering banget nge-tweet tentang update terbaru seputar kripto. Nah, studi kasus contoh agent yang sudah ada nyata itu ada Luna AI. Ini AI live streamer di mana dia live stream 24 jam nonstop di TikTok dan punya personalitas untuk nyanyi, ngobrol, dan posting konten semua tanpa bantuan manusia. Dan sekarang di TikTok udah mencapai 500.000. Kemudian ada AI XBT di mana peak market cap-nya di 500 juta. Dia yang memonitor 400 plus influencer di X secara real time. Kemudian menganalisis sentimen dan kasih insight di market. Kemudian ada game dan Butler. Nah, perkembangan di 2026 ini, Virtuals meluncurkan Virtuals Revenue Network, mendistribusikan hingga $1 juta per bulan ke agent yang menjual layanan via ACP. Semua itu mereka ekspansi ke BitRobot Network untuk integrasi dengan robotics dan protokol X402 yang mungkin kita akan bahas sendiri di video selanjutnya. Kemudian tipe agent, ada dua jenis AI agent. Yang pertama IP agent, ini identity based, di mana dirancang untuk membodikan kepribadian atau karakter secara spesifik. Bisa tokoh fiktif, bisa selebriti virtual, atau karakter original. Fokus pada dan entertainment seperti Luna. Nah, kita bahas juga functional agent. Ini kayak AXBT, dia yang analisis market, di mana dia dirancang untuk menjalankan tugas spesifik secara otonom. Analoginya ya, buat bedain IP agent itu kayak artis, kalian suka sama mereka karena dia punya kepribadian dan pure entertainment. Kemudian ada functional agent, ini kayak jasa konsultan atau jasa informasi, dia bisa ngerjain sesuatu yang kalian butuhkan, analisis data, kelola portfolio, bahkan execute trading. Keduanya menghasilkan uang tapi caranya yang berbeda. Dan terakhir, selalu ada risiko yang harus teman-teman paham, di mana virtual protokol ini punya potensi besar, tapi ada risiko nyata. Dan apa aja itu? Yang pertama, tokennya sekarang turun 87% dari ATH. Dan kedua, kompetisinya itu gratis, open source. Ada Langchain, teman-teman, dan framework AI lainnya yang bisa dipakai secara gratis. Sehingga, kenapa developer harus bayar token kalau bisa build gratis dengan tools yang lebih baik? Itu yang ngeri sih emang, teman-teman. Kemudian ada active address turun, sudah mulai berkurang banget orang yang menggunakan virtual protokol ini. Kemudian 18.000 agent sedikit yang sukses, hampir kayak pump fund ya teman-teman, cuman lebih gila pump fund, yaitu sampai 98% koinnya hancur. Kemudian ada revenue disconnect, di mana protokol revenue mendapat $3,9 juta per bulan di Januari 2025 dan turun drastis. Dan terakhir ini ketergantungan naratif. Virtual itu harganya sangat bergantung sama AI agent naratif ataupun AI naratif. Kalau misalnya nggak ada yang bahas AI, ya kemungkinan besar virtual bakal di situ aja. Sekarang kita bahas bull case-nya. Kenapa ada orang yang masih optimis? Karena setiap agent yang sukses structurally meningkatkan demand virtual. Karena semua LP itu butuh virtual. Ini picks and shovels play. Kalau AI agent ekonomi tumbuh, virtual kemungkinan besar ikut tumbuh. Partnership dengan Animoca Brands dan ekspansi ke robotics dan juga bisa growth driver nyata dari 2026 sampai 2027 ini, standar ERC 8183 yang co-develop dengan Ethereum Foundation bisa jadi fondasi industri yang jika diadopsi luas. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa dijawab sama teman-teman, dan itu dulu dari aku. Jangan lupa follow TikTokku David_P_Putra untuk informasi edukasi lainnya, dan ingat, semua ini bukan saran investasi, wajib dior atas keputusan apapun yang ingin kalian lakukan. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.